Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya ya. Oke, kali ini saya mau bahas betapa pentingnya ya sistem grounding dalam power amplifier ya. Baik itu power amplifier rumahan, amplifier kelas desa, kelas rakitan, kelas hajatan, kelas jenengan, kelas kelas apa lagi ya pokoknya kelas-kelas outdoor dan indoor lah ya. Ini itu semua itu memakai sistem grounding teman-teman ya. Jadi sistem grounding ini sangat penting sekali. Kenapa kok penting? Jadi sistem grounding ini kalau saya artikan sendiri ya, menurut pendapat saya ya, itu bisa diartikan sistem pentanahan ya. Jadi sistem pentanahan itu gunanya kalau ada konsleting itu dia akan mengalirkan ke tanah teman-teman ya. Jadi kan kalau sifatnya dua kutub plus min kalau disambungkan itu akan lekat ya, atau kelet ya istilahnya. Kelet apa ya, kelet kok kelet ya, apa, lengket ya. Jadi dia tuh antara fasa dan netral itu kalau tempuk, maksudnya tempuk itu bersatu, itu dia akan sulit sekali dilepaskan ya. Kenapa? Karena dia saling tarik menarik teman-teman ya. Seperti halnya magnet ya, magnet utara dan selatan. Kalau dia ditempukkan dia akan susah sekali dipisah ya. Nah, apa sih hubungannya dengan sistem grounding? Nah, sistem grounding sendiri yang seperti saya bilang tadi ya, itu kalau ada tempo itu dia akan mengalirkan ke grounding ya. Dia akan mengalirkan ke tanah ya. Jadi dia tidak akan meneruskan ke step kontak atau peralatan listrik yang lainnya. Jadi tetap aman teman-teman ya. Nah, tapi yang saya jelaskan di sini itu power amplifier teman-teman. Kenapa kok power amplifier? Karena ya saya jelaskan di sini power amplifier. Nah, apa sih gunanya di power amplifier? Sama seperti yang saya jelaskan tadi, itu poin pertama. Untuk poin kedua, ini bisa menghilangkan dengung teman-teman ya. Itu bisa menghilangkan dengung, bisa menghilangkan noise, bisa menghilangkan suara-suara yang tidak kita inginkan, seperti suara hantu, seperti suara kemersek, suara apa lagi ya, ya pokoknya suara yang berhubungan yang tidak enak lah ya. Nah, oke, tanpa lama-lama kita akan lihat sistem grounding saya ya. Nah, pasti kalian bingung ya, gimana nih cara membuat sistem grounding di rumah atau di indoor. Kalau di outdoor kan ya tinggal pasang pancang aja ya, sekitar 3 meteran atau 2 meter itu udah cukup, diberi kabel disambung ke groundnya peralatan, maksud saya bodinya ya, atau bodinya itu tinggal dipaku aja ke tanah 3 meter 2 meter lah, udah cukup, itu mantap itu. Nah, gimana kalau ini kan gimana nyari tanahnya gitu ya, itu kan serba diubin semua ya, diubin. Nah, gimana masa ubinnya dicongkel terus di tanah itu, dipanjang di tanah? Nah ya nggak mungkin teman ya. Nah, yang saya contohkan ini sangat recommended bagi kalian yang mempunyai masalah dengung, masalah suara kurang enak, apalagi ya pokoknya yang nggak kalian inginkan lah ya. Oke, saya perlihatkan dulu. Oke, itu ya, ini sistem grounding saya teman-teman. Ini sistem grounding saya ya. Ini sangat akurat sekali. Nanti saya akan buktikan ya dengan memakai dan tidak memakai sistem grounding. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, oke, ini saya pakai kabel jepit ya. Kok kabel jepit? Kabel capit buaya ya. Nih. Nah, gimana cara buatnya? Nah, ini kalau kalian lihat, nah itu ada sebuah paku teman-teman. Itu ada sebuah paku yang saya tancapkan ke tembok ya, ke tembok. Jadi ini gunanya juga sama seperti sistem grounding, cuma dia indoor teman-teman. Jadi nggak kayak outdoor, tapi ya lumayan lah ya untuk menetralisir dengung. Nah, ini kita hubungkan kemana? Ini kita hubungkan ke sebentar teman-teman ya. Nih, kelihatan nggak ya? Oke, sebentar saya
arahkan trimpodnya dulu sebentar ya teman-teman ya. Sebentar, ini saya posisikan yang enak dulu ya. Nah ini dia. Nah ini kan yang kabel hitam nih, yang jack hitam ini semua itu grounding teman-teman ya. Nah ini untuk output power amplifier, ini juga sama, ini juga sama. Nah ini kan saya pakai, ini juga saya pakai. Nah yang enggak saya pakai itu yang tengah. Nah yang tengah itu saya capit aja, saya hubungkan ke grounding ya, saya hubungkan ke grounding. Jadi seperti itu ya teman-teman cara buatnya. Cara buatnya cukup simpel loh teman-teman, ini kalian coba aja dah bisa itu, atau kalian bisa kasih di sini juga, ini di sini kalian juga bisa pakai, tapi saya sarankan pakai satu aja teman-teman ya. Jadi sistem grounding itu tidak boleh bercabang, nanti kalau bercabang, maksud saya bercabang ada dua, ditempelkan ada dua, itu akan makin parah teman-teman ya. Kenapa kok bisa makin parah? Karena dia grounding itu akan menyebabkan muatan ya, atau bisa disebut kapasitansi ya. Dia akan balik lagi dia menjadi sebuah dengung ya, jadi nggak akan tuntas kalian menyelesaikan masalah dengung. Ini saya coba ya. Oke, saya hidupkan dulu. Saya fullkan ini powernya, nggak ada dengung kan, sama sekali nggak ada dengung teman-teman. Ini nanti saya akan backsoundnya saya akan hilangkan ya, nanti supaya kalian denger. Ini saya akan coba putar, ini potensi volumenya masih 0. Nah itu dia ya, wajar lah ya, ini suara hantu. Oke, ini potensinya kemersek teman-teman ya, biasa parametrik kualitas jelek gitu. Nah saya akan coba bedakan sama saya copot. Nah itu dia, kan denger nggak? Saya akan tancapkan lagi ininya. Nah hilang seketika. Ini suara potensio ini nih yang kayak kemersek. Oke, saya akan buka dikit. Dengungnya kecil sekali teman-teman, sangat kecil ini. Coba kan saya buka lagi ya, saya bedakan. Nah dia, ini kelihatan ini, kok kedengeran ini. Saya akan pasang lagi. Nah langsung senyap dia. Nah ini dia teman-teman, sistem grounding saya ya. Jadi ini sangat berguna sekali bagi teman-teman yang mempunyai masalah dengung, masalah noise, masalah suara-suara yang tidak kita inginkan. Itu kalian bisa atasi dengan sistem grounding yang saya recommended ini ya. Jadi cukup mudah sekali teman-teman buatnya. Bagi kalian yang mau buat ya silahkan, kalau nggak mau ya silahkan ya. Ini saya hanya share saja teman-teman ya, gimana cara saya membuat sistem grounding. Jadi cukup gitu aja teman-teman ya. Ini saya nggak nyetel musik, nggak putar musik, karena HP ini kebetulan mati teman-teman. Ini saya hanya tancapkan gitu aja supaya nggak ada sinyal liar. Oke, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Aduh, belepotan ini. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya.
di like juga sebanyak-banyaknya, di share ya kalau perlu ya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.